Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin sesuatu itu disebut komputer? Dan ini bukan cuma soal laptop atau PC di rumah loh. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan definisinya, dan saya jamin jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki. Coba lihat dispenser sabun otomatis ini. Pertanyaannya, apakah benda ini sebuah komputer? Kedengarannya aneh ya? Saya tahu, tapi percayalah, jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci dari semua pembahasan kita hari ini. Ya, kalau kita mikirin komputer, pasti gambar ini kan yang muncul di kepala kita. Tapi coba pikirin lagi, apa coba persamaannya sama dispenser sabun tadi? Kelihatannya beda banget kan? Nah, ini dia misi kita, menemukan benang merah yang nyambungin keduanya. Untuk bisa nemuin jawabannya, kita harus berhenti ngelihat dari bentuk luarnya aja. Justru, kita perlu paham sebuah konsep dasar, semacam aturan main universal yang berlaku buat semua komputer, mau itu superkomputer raksasa atau perangkat yang paling simpel sekalipun. Dan aturan mainnya itu sebenarnya simpel banget, cuma 3 huruf, IPO. Anggap aja ini semacam siklus ajaib atau kode rahasia yang ngejalanin setiap komputer di dunia. Jadi, definisi komputer itu apa dong? Intinya gini, komputer itu adalah sebuah perangkat elektronik yang tugasnya ada 3. Dia menerima masukan atau input, lalu mengolahnya dalam sebuah proses, dan akhirnya menghasilkan keluaran atau output. IPO, udah itu aja intinya. Kedengarannya simpel banget ya, input, proses, output. Tapi jangan salah, 3 langkah sederhana ini tuh jantungnya semua komputasi. Mau itu buat ngeluncurin roket keluar angkasa, atau ya itu tadi, cuma buat ngeluarin sabun. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari input. Input itu ya segala macam data atau perintah yang kita kasih ke sistem. Pas Anda ngetik di keyboard, ngeklik mouse, atau bahkan ngomong ke mikrofon, nah itu Anda lagi ngasih input. Selanjutnya, proses. Nah, di tahap inilah otak komputernya mulai kerja. Ada komponen yang namanya CPU atau Central Processing Unit yang tugasnya ngambil semua input tadi, terus diolah, diubah dari data mentah jadi informasi yang kita butuhin. Dan yang terakhir, tentu aja output. Ini hasil akhirnya. Bisa tulisan yang muncul di layar, lagu yang kedengaran dari speaker, atau dokumen yang keluar dari printer. Output itu cara komputer ngomong balik ke kita. Oke, siklus IPO udah kebayang ya. Sekarang kita lihat yuk siapa aja sih pemain di balik sebuah sistem komputer. Ada 3 bagian utama yang harus kerja bareng, kayak satu tim yang solid banget. Dan ini dia tim impiannya. Ada hardware alias bagian fisiknya, ada software yaitu program-programnya, dan yang paling penting brainware. Nah, itu kita, si pengguna. Bedanya hardware sama software apa? Gampangnya gini, hardware itu semua yang fisik, yang bisa Anda sentuh, keyboard, mouse, monitor. Kalau software, itu programnya, perintah-perintah yang nggak kelihatan, yang ngasih tahu si hardware harus ngapain. Contohnya ya sistem operasi atau aplikasi kayak Microsoft Word. Terus brainware itu siapa? Ya kita, Anda, saya, manusia yang ngasih perintah, yang memulai siklus IPO, dan yang akhirnya nikmatin hasil output dari komputer. Poin kuncinya ini nih. Ketiga komponen ini nggak bisa dipisahin. Hardware, software, sama brainware itu harus kerjasama. Anda punya hardware paling canggih sedunia pun, kalau nggak ada software, dia cuma jadi pajangan. Dan tanpa kita, si brainware, ya komputer itu cuma kotak mati yang nggak ada gunanya. Nah, sekarang baru bagian serunya nih. Yuk kita coba terapin semua yang udah kita pelajari buat lihat gimana sistem ini bekerja di dunia nyata. Kita ambil contoh paling gampang deh, ngetik. Pas Anda nekan tombol di keyboard, itu kan hardware, nah itu adalah input. Terus CPU, yang juga hardware, langsung ngeproses data itu, ngikutin perintah dari Microsoft Word, si softwarenya, hasilnya, outputnya, huruf muncul di monitor Anda, yang juga hardware. Tuh kan, siklus IPO yang sempurna, hasil kolaborasi hardware, software, dan kita sebagai brainware. Oke, semua ilmunya udah kita pegang nih. Sekarang, waktunya kita pecahin misteri di awal tadi, si dispenser sabun. Coba deh, kita analisis bareng-bareng. Pas Anda sodorin tangan ke bawahnya, sensornya kan ngebaca gerakan tuh. Itulah inputnya. Terus, sebuah chip kecil di dalamnya langsung memproses sinyal tadi dan ngasih perintah buat nyalain pompa. Dan akhirnya, sabunnya keluar ke tangan Anda. Itulah outputnya. Jadi, gimana? Jawabannya jelas banget kan sekarang? Iya, dispenser sabun otomatis itu komputer. Mungkin komputer yang super sederhana, tapi dia ngejalanin prinsip dasar yang sama persis. Menerima input, melakukan proses, dan menghasilkan output. Nah, dengan pemahaman baru ini, cara kita ngelihat komputer jadi beda banget kan?
Yuk kita perluas lagi definisi kita. Kalau kita mulai perhatiin, ternyata komputer tuh ada di mana-mana loh. Seringkali nyamar jadi benda lain. Smartphone Anda, mesin kasir di supermarket, bahkan microwave di dapur. Semuanya itu sistem komputer yang dirancang khusus buat satu tugas, ngejalanin siklus input proses output. Jadi ini dia kesimpulan paling pentingnya. Sesuatu itu disebut komputer bukan karena dia punya layar atau keyboard, tapi karena cara kerjanya. Karena kemampuannya untuk menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Nah, sebagai penutup, saya punya tantangan nih buat Anda. Coba deh sekarang, lihat sekeliling Anda. Dengan definisi baru yang kita punya ini, kira-kira alat apa lagi yang bisa Anda temuin yang ternyata selama ini adalah komputer yang lagi menyamar? Jawabannya mungkin jauh lebih banyak dari yang Anda bayangin. Terima kasih sudah menyimak.